Mengapa CPNS harus mempelajari analisis isu kontemporer yang menjadi salah satu mata pelatihan agenda sikap perilaku bela negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 2021, salah satu kompetensi yang harus dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS adalah pembentukan karakter yang diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Terdapat 3 mata pelatihan dalam agenda sikap perilaku bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer. Dan ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Seluruh mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberikan penekanan pada kemampuan praktik. Agenda sikap perilaku bela negara ini diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktik. Video kali ini akan membahas gambaran singkat terkait mata pelatihan analisis isu kontemporer. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer. Kedua, mampu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ditandai dengan pencapaian indikator hasil belajar. Peserta mampu: 1. Menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. 2. Mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Yang ketiga, menerapkan teknik-teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan 3 indikator tersebut, ada 3 materi dalam analisis isu kontemporer, yaitu 1. Konsepsi perubahan lingkungan strategis. 2. Isu-isu strategis kontemporer. Dan 3. Teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Baik, era saat ini ditandai dengan adanya VUCA, yaitu Volatile, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Maka, sebagai ASN yang akan menuju pemerintahan berkelas dunia, VUCA harus diubah mindsetnya menjadi Vision, Understanding, Clarity, and Awareness. Dari pandangan Uri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level regional dan lokal, nasional, dan dunia. Yang kedua, modal insani atau human capital concept. Pada intinya, menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Ada 6 komponen dari modal manusia, yaitu modal intelektual, modal emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan modal kesehatan. Apa fungsi dari modal insani ini? Modal insani ini menjadi penting bagi kita, khususnya para ASN, untuk mampu memahami isu kontemporer dan terhindar dari isu-isu yang mengancam bangsa dan negara, bahkan dunia. Perubahan dalam lingkungan eksternal maupun eksternal menjadikan kita sebagai ASN harus aware terhadap perubahan isu-isu kontemporer yang berpotensi mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa isu kontemporer tersebut adalah: 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. Terorisme dan radikalisme, 4. Money laundry, 5. Proxy war,
Keenam, kejahatan mass communication. Dalam hal ini ada cybercrime, hate speech, and hoax. Selain itu, kita juga perlu mewaspadai dan mengetahui perkembangan dari isu global yang mengancam dunia, antara lain kelangkaan energi, kelangkaan pangan dan air, global warming, perkembangan teknologi informasi, dan pandemi COVID-19. Ya, dari isu-isu tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara menganalisis isu. Pertama, kita harus memahami isu-isu strategis. Memahami isu-isu strategis kontemporer menyadarkan kepada kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal akan memberi pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir yang kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan. Dan pada akhirnya dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Bagaimana sih cara menapis atau memilih isu? Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik berdasarkan skala kualitas atau disebut APKL, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Atau berdasarkan skala prioritas, ada disebut istilahnya USG, urgency, seriousness, and growth. Setelah isu ditapis atau dipilih, isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya fishbone atau hubungan sebab akibat, mind mapping, ataupun SWOT. Nah, setelah kita menganalisis isu, maka akan didapatkan penyelesaian dengan memberikan alternatif rekomendasi. Nah, itulah tahapan dalam mengetahui bagaimana isu kontemporer yang ada, bagaimana cara memilih isu, dan bagaimana menganalisis sehingga mendapatkan alternatif pemecahan masalah. Para peserta Latsar, dengan menganalisis isu kontemporer adalah upaya kita menghadapi perubahan, karena pada dasarnya yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Ini juga menjadi upaya kita memahami 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, udah siapkan untuk membuat rencana aksi atau kegiatan yang mencerminkan sikap bela negara? Baik, sekian dulu dari saya. Salam pikir, profesional, integritas, kompeten, inovatif, dan responsif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.